Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok mata kuliah kecerdasan buatan dan sistem cerdas ingin menjelaskan proyek kami yang berjudul tentang sistem penghitung jumlah orang otomatis di suatu ruangan dengan Arduino dan metode NetBase. Latar belakangnya yang pertama itu banyaknya kasus di mana masih ada orang yang terjebak di dalam suatu ruangan ketika terjadi suatu kebakaran ataupun musibah lainnya. Yang mana sistem ini dapat mempermudah proses evakuasi di suatu ruangan, rumah ataupun gedung-gedung yang dapat mempermudah petugas mengevakuasi untuk melihat apakah masih ada orang di suatu ruangan, rumah ataupun gedung yang belum dievakuasi. Yang kedua ini banyaknya kasus di mana sebuah bangunan yang runtuh karena kelebihan beban ataupun suatu musibah di sini bisa berfungsi untuk mengetahui jumlah orang yang ada di dalam bangunan tersebut. Yang ketiga, banyaknya perilaku kejahatan di zaman sekarang ini yang mana banyaknya pencurian ataupun pencurian barang di rumah atau yang baik di siang ataupun di malam hari. Di sini ada kami lampirkan penelitian terlebih dahulu. Yang pertama itu dari Subhanskar Katrojas dan Aditya Chakraborty yang berjudul Bidirectional Visitor Counter with Automatic Room like Controller and Arduino as the Master Controller, yang mana di sini pada tahun 2016. Yang kedua ada Muhammad Azhar Sherif dan kawan-kawannya yang berjudul penelitiannya Smart Digital Bidirectional Visitors Counter Based on IoT yang ditulis pada tahun 2020. Selanjutnya, next. Ada dari Dr. Kahamohana Prasad dan kawan-kawannya yang berjudul Industrial Automation with Bidirectional Visitor Counter pada tahun 2019. Yang keempat ada Object Sensor and Counter using Arduino Uno pada tahun 2019. Dan yang terakhir ada dari Viveka Anas dan kawan-kawannya yang berjudul Bidirectional Visitor Counter using IoT pada tahun 2017. Next. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya itu bagaimana sistem dapat menghasilkan ruangan mulai dari pengunjung yang masuk, yang di dalam dan yang keluar di dalam ruangan tersebut. Next. Di sini ada metodologi atau cara kerja dari sistem, yang mana yang pertama, pengunjung akan masuk melalui pintu yang telah dipasang sensor, yang mana hasil sensor pengunjung ini yang masuk akan ditampilkan pada Arduino LCD. Arduino LCD ini menampilkan jumlah pengunjung yang masuk di dalam yang masuk dan di dalam ruangan dan yang keluar di ruangan. Selanjutnya pengunjung yang keluar yang melalui sensor dapat dihasilkan atau ditampilkan pada Arduino LCD. Next. Metode ini berisi tahap penelitian antara lain. Yang pertama, lokasi penelitian yang dapat dilakukan secara offline ataupun online. Prosedur penelitian yang berisi penjelasan tentang standar dan kriteria, prosedur dan urutan langkah-langkah penelitian yang disertai. Yang pertama itu ada pembuatan sistem yang akan dilakukan secara offline ataupun online. Yang kedua, pemasangan sistem akan dilakukan di lokasi penelitian. Yang ketiga, menjalankan sistem untuk mengetahui apakah sistem sudah berjalan dengan baik dan tidak mengalami error ataupun kerusakan. Selanjutnya ada data penelitian itu berupa data jumlah pengunjung yang masuk, yang di dalam ruangan, dan juga yang keluar dari suatu ruangan. Yang keempat ada alat atau instrumen yang digunakan berupa Arduino LCD dan alat sensor. Yang terakhir ada variabel penelitian yang mana berisi uraian mengenai macam dan definisi dalam penelitian. Next. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana cara kerja dari sistem ini.
yang akan saya serahkan pada teman kami. Rahmat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang programnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingannya terlebih dahulu. Di sini codingannya itu menggunakan bahasa C++, di mana ini nanti untuk penampilan dari LCD-nya. Dan ini untuk nilai dari PIR 1, PIR 2, atau bisa juga disebut dengan sensor. Dan ini nilai dari red dan green ini merupakan nilai dari lampu LED-nya. Di sini INT in sama dengan 0 dan out sama dengan 0 ini maksudnya nilai yang pertama itu, nilai dari in sama out itu dimulai dari 0. Nah, untuk void setup, sini login begin ini untuk jarak dari LCD-nya, LCD pin ini untuk mencetak project akhir, dan di bawahnya itu set cursor ini untuk sebagai tombol enter atau sebagai pemisah, di mana nanti KCB COM B ini akan dicetak di bawah project akhir. Dan itu kelompok, dan ini untuk mencetak nama dan juga name. Selain juga sama, dan ini untuk fungsi dari PIR ini untuk sebagai input, dan PIR 2 juga sebagai input, green sama output red ini sebagai LED, maksudnya ini nanti sebagai output dari untuk masukkan ke LCD-nya. Untuk void loop, yaitu yang pertama itu if digital red PIR 1, digital red red height in sama dengan in plus 1, delay 1000. Ini maksudnya yaitu di sini di ini akan melakukan pertambahan apabila ada orang yang masuk di suatu ruangan itu akan ditambah di nilai in. Jadi di mana in tadi yang pertama int in sama dengan 0 yaitu ditambah 1. Untuk yang ini sebagai fungsi out atau yang orang yang keluar, sama juga dengan fungsi in tadi yaitu di sini ditambahkan. Nah, untuk yang ini untuk mengatur lokasi tata letak, dan ini untuk menampilkan jumlah orang. Nah, ini untuk mengatur letak huruf, ini untuk memprint in, out, dan T. Untuk mencari nilai T itu yaitu dengan mengurangi in dikurang out. Sebagai contoh yaitu apabila orang yang masuk dalam ruangan itu sebanyak 3 orang dan keluar 2 orang, berarti in-nya itu 3 dikurang 2, berarti nilai T-nya itu ada 1. Untuk selanjutnya akan dijelaskan untuk programnya langsung akan dijelaskan oleh kawan kami Ilham. Oke, baik. Saya akan menjelaskan simulasi dari pemrograman yang kami buat. Coba disimulatkan, Mat. Oke, pada bagian itu di bagian sebelah kiri itu merupakan bagian in-nya atau input-nya, di mana di situ ketika diketuk ke dalam, sensornya akan menampilkan anggota yang berada di dalam Arduino tersebut. Terus di T itu menunjukkan jumlah banyaknya anggota yang ada di dalam komponen tersebut. Dan di sensor PIR sebelah kanan merupakan sensor out, di mana ketika anggota yang berada di dalam ruangan menunjukkan berapa orang yang keluar. Terus untuk komponennya, di sini ada Arduino Uno R3, di mana fungsinya sebagai papan board
untuk pengembangan microcontroller yang berbasis chip ATmega 382, di mana fungsinya adalah untuk membuat arena prototyping dari sirkuit microcontroller. Terus ada resistor, di mana resistor itu berfungsi sebagai membatasi jumlah aliran arus yang masuk ke rangkaian. Terus ada potentiometer, di mana potentiometer ini memiliki fungsi menampilkan nilai resistan yang sudah diatur dengan kebutuhan rangkaian. Terus ada LED sebagai penanda sensor masuk dan sensor keluar. Terus yang terakhir ada peer sensor, di mana peer sensor ini merupakan passive infrared sensor yang digunakan untuk mendeteksi adanya pancaran sinar infrared dari suatu objek. Saya rasa cukup sekianlah yang dapat kami jelaskan. Kurang dan jangan saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kami ucapkan terima kasih apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badung, Dek.